hati-hati. Maaf Nona, kamu baik-baik saja. Aduh, lenganmu sangat parah. Cepat ke rumah sakit. Xingwan, sakit? Perlu ke rumah sakit? Sakit banget. Kian-Kian terluka. Kian-Kian, Shenyi, aku baik-baik saja. Mungkin kamu sebaiknya mengantar Kak Lin ke rumah sakit dulu. Ada apa ini, Kian-Kian? Biasanya kamu mengeluh berjam-jam cuma karena lecet kecil. Shenyi, aku benar-benar baik-baik saja. Kamu sebaiknya mengantar Kak Lin dulu. Xingwan, sejak kecil kulit Kian-Kian sensitif. Rumah sakit tidak jauh dari sini. Bagaimana kalau kamu naik taksi sendiri ke rumah sakit? Orang macam apa itu? Kenapa kalian tidak bisa pergi bersama saja? Nona, kamu baik-baik saja. Dia buru-buru sekali mau menyelamatkan cinta pertamanya. Mana mungkin dia peduli dengan pengganti seperti aku? Xingwan, kamu benar-benar mau bercerai dengan Shen Yi? Paman, satu-satunya alasan aku dan Shen Yi bersama ya, karena kontrak balas budi itu. Sekarang kontraknya sudah habis masa berlakunya. Orang yang benar-benar dia cintai juga sudah kembali ke negara ini. Dia sangat bahagia. Sudah waktunya aku melepaskannya. Jam 7 malam. Seperti biasa, aku masak makanan favorit Shen Yi, 6 lauk dan 1 sup. Tapi, ini yang terakhir kalinya. Jam 8 malam. Seperti biasa, aku siapkan air mandi untuk Shen Yi. Tapi, ini yang terakhir kalinya. Jam 8:10 malam. Aku letakkan sandalnya di dekat pintu tepat waktu. Tapi ini yang terakhir kalinya bagiku. Tapi, dia tidak akan pulang sampai dini hari. Oke, aku sudah sampai di rumah. Malam ini aku sangat senang. Senyuman secerah ini tidak pernah kau berikan padaku. Apa kamu mau makan malam? Tidak. Tapi aku sudah masak semua masakan favoritmu. Aku dan temanku sudah makan di luar. Aku sudah siapkan air mandi untukmu. Kamu mau mandi? Hari ini aku terlalu capek. Tidak usah mandi lagi. Tidak, kamu tidak capek. Kamu sudah mandi di luar. Lin Xingwan, maksudmu apa? Aku kerja keras setiap hari untuk keluarga ini, pulang pun masih harus menerima amarahmu. Kamu tidak peduli dan tidak memahamiku, itu tak masalah. Tapi sekarang kamu malah mencurigaiku? Aku tidak mencurigaimu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Shenyi, yang ini ganteng banget. Aku sangat mencintaimu. Tempat Kian-Kian sedang direnovasi, jadi aku menyewa kamar hotel untuknya. Aku mandi di sana. Aku tidak memberitahumu karena takut kamu berpikir macam-macam. Aku tidak berpikir macam-macam. Aku cuma merasa disayangkan. Aku sudah memasak masakan favoritmu, tapi kamu tidak sempat memakannya. Aku sudah menyiapkan air mandi untukmu, tapi kamu tidak sempat menggunakannya. Kita masih punya hidup yang panjang di depan kita. Untuk apa kamu jadi sentimental begini? Lihatlah, baru saja bicara beberapa kata, sekarang kamu diam lagi. Sungguh membosankan. Sudahlah, aku akan mandi lagi. Kakiku sakit, nanti bantu aku pijat. Tidak akan ada ke depannya. Malam ini adalah terakhir kalinya aku melayanimu. Shen Yi, ini juga terakhir kalinya aku memijatmu. Xingwan. Benar. Nah, di situ lebih keras dikit. Kakiku sudah hampir sembuh, tapi kamu tahu, pijatanmu benar-benar nyaman. Kedepannya, kalau tidak ada kamu yang memijatku, aku mungkin benar-benar sulit tidur. Kaki ini cedera pada hari baik Kian-Kian kembali. Tolong, cari dokter. Kamu kecelakaan mobil.
Karena ngebut untuk menemuinya secepat mungkin. Ada orang di sana? Kian. Kian. Aku begadang semalaman. Menjagamu selama 3 hari 3 malam. Sedangkan kamu terbaring di ranjang rumah sakit itu, memanggil nama baik Kian berkali-kali. Kian. Shenyi, kamu mendapatkan orang yang kamu cintai? Juga sudah waktunya aku pergi. Mulai sekarang, kita berdua bisa memulai hidup baru. Sayang, jangan begitu. Oke, aku tahu. Dengarkan aku, yang patuh, ya. Semua orang di Yuncheng tahu kalau Lin Xingwan cinta pada Shenyi. Dia tergila-gila padanya. Pernikahan ini hanya bisa terjadi karena Shenyi tersentuh oleh perasaanku yang tulus. Lin Xingwan itu seperti lebah kecil yang sibuk berdengung di sekitar kakakku sepanjang hari. Sangat menyebalkan. Dan yang penting, dia itu si jelek. Nggak cantik, nggak punya bakat apa-apa. Mana bisa dibandingkan dengan Tian Kaian? Shenyi, aku rela memberikan segalanya untuk merawatmu, untuk melindungimu. Lihat. Maukah kau menikah denganku? Kak, ini adalah keputusan hidup yang besar. Kamu tidak bisa begitu saja memutuskan dengan gegabah. Kenapa kamu melotot padaku? Kamu suka sama kakak-kakakku, kan? Kamu mau jadi pacarnya, ya? Nanti aku akan melempar cincin ini ke dalam kolam renang. Berani kamu ambil? Biar ku beritahu, peralatan di kolam ini beberapa hari lalu bocor listrik, belum diperbaiki. Kamu berani masuk? Cukup, Shenyi, jangan keterlaluan. Kak, aku sedang membantumu menguji ketulusannya. The amazing air is dying about you. Beri aku cincinnya. Kamu mau apa? Xingwan. Gadis ini ingin mati. Wanita bucin ini luar biasa. Ketemu. Cincinnya. Aku menemukan cincinnya. Lin Xingwan, apa kamu sudah gila? Apa kamu tahu betapa berbahayanya itu? Aku melarangmu melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Xingwan, ayo kita menikah. Ayo kita menikah. Aku akan berusaha mencintaimu. Aku baru tahu kemudian bahwa alasan Shenyi setuju menikah denganku saat itu adalah karena cinta sejatinya, memposting foto dirinya, dan suaminya berciuman penuh gairah di bawah aurora. Setelah cinta sejatimu kembali, aku akhirnya mengerti. Tugas yang ayahmu berikan padaku sangat mustahil. Karena cinta itu soal debaran hati, bukan soal terharu. Seberapa baik pun aku memperlakukanmu,
Aku tak bisa membuat hatimu berdebar. Sudah waktunya untuk mengambil langkah ini. Hari ini, kamu harus berpakaian dengan cantik. Aku dengar. Kamu ingin melihat matahari terbenam. Jadi bagaimana kalau kita pergi ke Gunung Chai Hong hari ini? Pemandangan matahari terbenam di sana paling indah. Kamu pasti suka. Gunung Chai Hong? Matahari terbenam? Bukankah itu tempat yang kita janjikan untuk pergi bersama? Sayang, bukankah kamu berjanji padaku akan mengajakku melihat matahari terbenam? Ayo kita naik Gunung Chai Hong. Aku sudah mendaki setiap puncak, dan aku menemukan matahari terbenam di Gunung Chai Hong paling indah. Sayang, Hah? Oke. Wow. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Nomor yang dia tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda tuju. aku menunggumu semalaman. Kamu tidak pernah muncul. Kemudian aku baru tahu. Alasan kamu tidak datang adalah karena kamu pergi ke luar negeri untuk mencari Bai Qian. Dia bilang kalau aku mau, dia bisa meninggalkan segalanya untuk bersamaku. Shen Yi, setelah matahari terbenam akan sangat malam. Kita tidak perlu pulang lagi. Terserah kamu. Kalau begitu malam ini, kita tidak usah pulang. Mana punyaku? Bukankah sudah kukatakan, aku tidak makan makanan barat untuk sarapan. Hanya ini yang tersisa di kulkas. Kemarin adalah terakhir kali aku memasak untukmu. Mulai sekarang, aku hanya memasak untuk diriku sendiri. Siapa yang makan steak pagi-pagi sekali? Lupakan saja, buatkan aku semangkuk mie. Mie-nya sudah siap. Makan yang lebih tawar di pagi hari. Bagus untuk perutmu. Setelah selesai makan, minum segelas susu ini. Ini akan membuatmu tetap berenergi sepanjang pagi di tempat kerja. Kamu sangat baik padaku. Tentu saja. Kamu suamiku. Kalau aku tidak baik padamu, harus baik pada siapa lagi? Cepat makan. Aku akan menyetrika bajumu. Pastikan kamu menghabiskannya. Lin Xingwan, aku sedang bicara padamu. Tidak dengar? Aku mau makan mie. Shen Yi, aku tidak sabar untuk bertemu denganmu. Oke, kalau begitu aku akan ganti baju dan menjemputmu. Shen Yi, ayo kita bercerai. Baik. Ironis sekali. 3 tahun. Di matamu aku seperti udara, bahkan di saat perceraian ini, masih tetap sama. Tanda tangani saja di sini. Shen Yi, setelah masa tenggang selesai, aku akan benar-benar pergi. Oke. Shen Yi, kamu tahu yang aku bicarakan? Bukankah ini cuma soal donasi panti asuhan? Bukannya kamu sudah membicarakannya waktu itu? Dokumen donasinya sudah kamu tanda tangani minggu lalu. Baiklah, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Kamu benar-benar tak peduli padaku. Kamu bahkan tak mendengar apa yang kukatakan dengan jelas. Tapi sudah tidak penting lagi. Sudahlah, Shen Yi. Biarkan saja. Pergilah bersama cinta sejatimu. Xingwan, proyek penelitian superkonduktor suhu ruang yang kamu ajukan telah diakui secara bulat oleh pimpinan senior memiliki pentingnya strategis yang signifikan dan nilai komersial. Kini secara resmi diumumkan bahwa sebuah tim R&D superkonduktor suhu ruang akan dibentuk. Xingwan, kami mengundangmu untuk bergabung dengan lembaga penelitian sebagai peneliti utama untuk proyek R&D superkonduktor suhu ruang. Entah apakah kamu bersedia bergabung dan menyumbangkan tenagamu untuk pembangunan bangsa kita. Aku bersedia. Selain itu, tingkat kerahasiaan proyek ini adalah tingkat 3. Setelah kamu bergabung selama 3 tahun, kamu tidak akan bisa melakukan kontak apapun dengan dunia luar. Oke, tidak masalah. Bagus sekali, 1 bulan dari sekarang.
proyek ini secara resmi dimulai. Shenyi, selama 3 tahun ini aku berhenti untukmu. Mulai sekarang, aku akan menempuh jalan yang hanya milikku sendiri. Hai, sungguh pandai hidup hemat dan berkualitas tinggi. Bahkan kardus bekas ini kau pilah dan kumpulin dengan baik. Lin Xingwan, biasanya kamu selalu berusaha keras buat menyenangkan kami. Tapi hari ini berani-beraninya kamu mengabaikanku. Kau ada perlu apa? Besar sekali nyalimu. Berani-beraninya memperlakukanku kayak gini. Kalau kamu nggak minta maaf ke aku, jangan sampai malam ini aku membalikan meja makanmu. Terserah. Lagian, selama 3 tahun ini, kamu selalu memperlakukan aku kayak gini. Lin Xingwan, dengar baik-baik ya. Orang yang benar-benar dia cintai sudah balik. Kamu pengganti ini bakal segera diusir. Hai, dia sudah datang. Shenqi, jangan bicara seperti itu tentang Kak Lin. Bagaimanapun dia adalah kakak iparmu. Kakak ipar, cuma dia perempuan berambut panjang yang berpandangan pendek. Dia tidak pantas jadi kakak iparku. Kian, biar aku jujur sama kamu. Selama ini kakakku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Dia membelikanmu barang setiap hari. Setiap kali dia minum, dia meneleponku, dan yang dia bicarakan cuma betapa dia merindukanmu. Apa kamu tidak mengerti perasaannya? Dan lagi, kalau kamu buka mulut, kakakku akan mengusir perempuan biasa itu keluar dari rumah ini. Shenqi, diam. Xingwan, Shenqi cuma ngomong sembarangan, jangan dipikirkan. Kak Lin, tolong jangan marah. Shenqi memang suka blak-blakan. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Kamu ngapain berdiri di situ? Cepat bawa koper Kian masuk. Kakakku sudah janji sama Kian dia boleh tinggal di sini. Apa? Oh, Kian baru pulang dari luar negeri. Tempat tinggalnya sedang direnovasi. Tinggal di hotel terus juga tidak leluasa. Untuk sementara waktu, dia akan tinggal bersama kita. Shenyi, mungkin sebaiknya aku pergi saja. Ini kan rumah nikah kalian. Kakak Lin kelihatannya tidak terlalu senang. Ayolah, Kian. Dia di rumah kami sama seperti pembantu. Tidak apa-apa. Kian, kamu tinggal saja dengan tenang. Xingwan sangat pengertian. Dia tidak akan marah karena hal sepele seperti ini. Benar, aku tidak akan marah karena hal sepele seperti ini. Jadi Nona Bai, tinggal saja dengan tenang. Lagi pula, rumah ini cepat atau lambat akan jadi milikmu. Shenyi, mungkin kita lupakan saja. Aku takut akan memengaruhi pernikahan kalian. Aku sebaiknya pergi saja. Hai. Kian, tinggal saja dengan tenang. Kamarnya sudah kusuruh Bibi Wang siapkan untukmu. Kamar sudah siap semua. Hei Xingwan, mau kemana? Suruh Bibi Wang bawa koper masuk. Aku tidak enak badan. Kalau mau pindah masuk, kalian pindahkan saja sendiri. Lin Xingwan. Sini, Kian, duduklah. Kamu seharian naik mobil pasti capek. Saya minum dulu. Xingwan, cepatlah pergi masak. Kami sudah lapar. Oh, Kian nggak bisa makan pedas. Jangan masak yang pedas. Selain itu, masak yang tawar saja. Aku nggak bisa. Apa katamu? Maksudmu nggak bisa gimana? Selama 3 tahun ini kan selalu kamu yang masak. Kenapa hari ini nggak bisa? Lin Xingwan, kamu kenapa hari ini? Ini sudah kedua kalinya kamu berulah hari ini. Selama 3 tahun ini, kamu nggak pernah kayak gini. Kian datang nungguin kita, jadi kamu marah sama aku. Enggak. Ini salahku. Aku cuman orang luar. Mana bisa biarkan Kak Lin yang masak? Kian, bukan salahmu. Lin Xingwan, kamu ini kenapa sih? Aku nggak enak badan. Aku nggak bisa masak. Nggak enak badan. Kamu nggak enak badan? Kenapa nggak bilang dari tadi? Kau sengaja tidak mau masak biar kami kelaparan. Shenqi, jangan ngomong gitu. Kakak Lin pasti nggak sengaja. Hei, Shenyi, gimana kalau kita makan hotpot saja? Hotpot Gang Yanhuo. Shenyi,
Kamu masih ingat tempat itu? Tidak apa-apa. Tentu saja aku ingat, itu tempat favorit kita waktu SMA, itu masa muda kita. Xingwan, kamu ikut kita aja. Pergilah berdandan, ganti baju. Kami tunggu kau. Aku nggak ikut. Aku cuma punya 2 setel baju, satunya lagi dicuci. Kalian saja yang pergi. 2 setel? Kenapa Kak Lin cuman punya 2 setel baju? Shenyi, waktu aku di luar negeri, kamu beliin aku ratusan potong baju. Dia kan istrimu. Harusnya kamu lebih perhatian. Aku kasih dia banyak uang. Aku nggak tahu dibelanjain buat apa aja. Tentu saja buat adik kamu. Dia cuma ibu rumah tangga biasa. Walaupun dikasih uang lebih, dia mana tahu mau beli baju apa. Sudahlah, pakai yang ada saja. Ayo kita pergi. Chengqian sudah lapar seharian. Ayo. Waktunya hotpot. Lin Xingwan, kamu ikut atau enggak? Lin Xingwan, tahan sebentar lagi. Sebentar lagi kamu bebas. Hei pelayan, Ya datang. mari kita mulai dari kuahnya. Coba kulihat. Kak, kamu masih ingat Kian suka makan kuah apa? Kita pesan kuah makanan laut. Aku ingat, kamu paling suka makanan laut. Shenyi, kamu baik banget sama aku. Kamu tahu baik Kian suka makanan laut? Tapi kamu udah nggak ingat kalau aku alergi sama itu. Ini Kian, coba ini. Lihat rasanya sama nggak seperti waktu SMA dulu. Waktu kecil, kamu nakal banget. Shenyi, apa aku dulu senakal itu waktu kecil? Tentu saja. Ingat nggak, waktu SMA dulu, kamu bahkan memanjat tembok dan bolos sekolah cuman buat makan di sini. Iya, aku juga ikut waktu itu. Aku juga ingat itu. Waktu itu kita bolos bareng buat kesini. Hasilnya aku nggak sengaja jatuh. Lalu kita nggak sengaja ciuman. Begitulah aku kehilangan ciuman pertamaku. Hei, hentikan. Waktu itu sangat memalukan. Kak Lin, maaf ya, kami bukan sengaja mengabaikanmu. Hanya saja kamu nggak termasuk dalam kenangan yang kami bicarakan tadi. Ini, mari makan. Hei Xingwan, kamu makan juga. Hati-hati. Maaf Nona, kamu baik-baik saja. Aduh, lenganmu sangat parah. Cepat ke rumah sakit. Xingwan, sakit? Perlu ke rumah sakit? Sakit banget. Kian terluka. Kian. Shenyi, aku baik-baik saja. Mungkin kamu sebaiknya mengantar Kak Lin ke rumah sakit dulu. Ada apa ini? Kian, biasanya kamu mengeluh berjam-jam cuma karena lecet kecil. Shenyi, aku benar-benar baik-baik saja. Kamu sebaiknya mengantar Kak Lin dulu. Xingwan, sejak kecil kulit Kian sensitif. Rumah sakit tidak jauh dari sini. Bagaimana kalau kamu naik taksi sendiri ke rumah sakit? Orang macam apa itu? Kenapa kalian tidak bisa pergi bersama saja? Nona, kamu baik-baik saja. Dia buru-buru sekali mau menyelamatkan cinta pertamanya. Mana mungkin dia peduli dengan pengganti seperti aku? Ingat, ganti perbanmu tepat waktu setiap hari. Nanti bisa meninggalkan bekas. Mengerti? Oke, aku sudah tahu. Mari, hati-hati panas. Tuan Shen sungguh baik sekali pada Nona Bai. Cuma kena beberapa tetes minyak hotpot di tangannya, langsung sewa 1 lantai rumah sakit. Iya. Kalau aku bisa ketemu cowok sekaya itu, aku bahkan mau cuciin kakinya tiap hari. Jangan harap lagi, pria baik seperti itu cuma datang sekali seumur hidup. Tinggalin istri yang lukanya parah. Buat jagain cinta pertamanya yang cuma luka ringan.
Dia memang pria baik yang sulit ditemui dalam hidup. Hei, Xingwan. Aku benar-benar nggak nyangka kamu masih bisa nyempetin waktu buat jenguk aku. Aku dengar dari Bibi Wang kamu nggak pulang semalam. Kamu ini sudah sedewasa ini masih saja kekanak-kanakan. Kabur dari rumah. Sudah kubilang sebelumnya, kulit Kian-Kian memang sensitif sejak kecil. Apakah ada kemungkinan aku juga kena minyak panas semalam? Aku juga di rumah sakit buat berobat. Nggak separah yang kamu bayangkan. Kenapa kamu nggak bisa lebih pengertian sedikit? Lebih perhatian sedikit? Aku cerai sama kamu untuk merestuimu dan baik Kian-Kian. Apakah itu belum cukup perhatian? Cukup pengertian? Cukup, Xingwan. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu nggak akan meragukanku. Terus apa kamu cinta aku? Aku suamimu. Kalau aku nggak mencintaimu, mana mungkin aku menikahimu? Selama 3 tahun ini, sudah tak terhitung kali aku bilang aku cinta kamu. Tapi kamu nggak pernah sekalipun membalasnya. Karena kamu sama sekali nggak mencintaiku. Baiklah. Anggap saja ini penutup untuk 3 tahun kita. Lin Xingwan, kau sudah selesai? Shen Yi. Resleting di belakang gaunku rusak. Bisa bantu aku perbaiki? Sepertinya kamu kesini untuk mengantarnya ke kamar mandi. Kukira kamu sengaja datang ke sini untuk menemuiku. Ternyata aku terlalu berandai-andai. Pergilah, jangan buat dia menunggu. Xingwan, kamu terlalu banyak berpikir. Aku dan Kian-Kian teman sejak kecil. Bagiku, dia seperti adik kecil bagiku. Aku akan bantu Kian-Kian memperbaiki resletingnya dulu. Kamu jangan cemburu ya. Sayang. Tanpamu aku harus bagaimana? Kukira kalau aku berusaha keras, kita bisa hidup bersama sampai tua. Tapi aku salah. Cinta tidak bisa dipaksakan. Ya, halo. Xingwan, proyek superkonduktor suhu ruang perlu persiapan. Datanglah ke markas R&D. Baik, tidak masalah. Ngomong-ngomong, tentang kamu yang akan pergi 3 tahun ini, sudah kamu beritahu suamimu? Tidak perlu dibicarakan. Kami sudah bercerai. Bercerai? Xingwan, apa yang kamu bicarakan? Kapan kita bercerai? Lin Xingwan, aku lagi ngomong sama kamu. Kenapa kamu bilang ke orang-orang kalau kita udah cerai? Betul. Kita memang sudah resmi bercerai. Lin Xingwan, lelucon ini nggak lucu sama sekali. Aku nggak bercanda. Kamu sendiri yang tanda tangan surat cerainya. Lin Xingwan, kalau kamu terus-terusan bikin ulah, aku akan benar-benar marah. Kita memang sudah bercerai. Kalau nggak percaya, silakan saja. Jangan berdebat lagi sama Kak Lin. Ini semua salahku. Kian-Kian, kenapa kamu keluar? Kamu gimana? Lenganmu masih sakit. Kakak Lin, soal Shen Yi, bantu aku perbaiki resleting. Kamu nggak usah ambil pusing. Kami sudah teman kecil sejak kecil. Waktu masih kecil, kami bahkan mandi bareng. Hal kayak gini bukan apa-apa. Aku harus terima telepon. Otot perut suamimu sungguh halus dan berbentuk bagus. Kian-Kian. Kian-Kian, kamu baik-baik aja? Shen Yi, aku baik-baik aja. Jangan khawatirin aku. Halo Bu, tolong serahkan ponsel Anda untuk diperiksa. Proyek ini adalah proyek abad ini untuk Yun Cheng, sebuah pekerjaan besar. Jadi saya harap setiap peneliti yang hadir di sini untuk memberikan usaha kalian yang terbaik untuk mengembangkannya. Apakah kalian punya percaya diri? Ya. Bagus. Sekarang mari kita sambut Pak Qin. Xingwan.
kamu sudah sampai. Sampurna, ayo. Semuanya, izinkan saya secara resmi memperkenalkan. Lin Xingwan, dia adalah peneliti utama proyek kita. Mulai sekarang, dia akan memimpin tim dalam menyelesaikan pekerjaan awal untuk superkonduktor suhu ruang. Mari kita beri sambutan. Xingwan, 3 hari dari sekarang, proyek superkonduktor suhu ruangan akan berjalan dengan lancar. Pulanglah, berkemas, dan bersiaplah. Kami akan menunggumu bergabung dengan kami. Baik, Pak Kim. 3 hari ini akan memberimu waktu untuk berkualitas dengan keluargamu. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Baik, selamat datang, Kel. Nona, ponsel Anda. 168? Shen Yi benar-benar meneleponku 168 kali. Nyonya, akhirnya Anda pulang. Selama Ibu tidak di rumah, semuanya jadi berantakan. Apapun yang kami lakukan, Tuan Shen tidak pernah puas. Dia marah setiap hari. Di rumah ini, kami sudah memecat lebih dari 20 koki. Masakan mereka terlalu asin atau terlalu hambar. Semuanya dipecat. Jadi dia cuma belum terbiasa tanpa perawatanku. Sudah, Bibi Wang. Sekarang aku sudah kembalikan. Kamu pergi bekerja saja. Kamu masih tahu kembali. Kemana saja kau selama 2 hari ini? Ada proyek dadakan di lembaga penelitian. Aku pergi dinas. Dinas? Lembaga penelitianmu itu dapat duit berapa sih? Apakah perlu dinas? Kalau mereka menyuruhmu pergi lagi, berhenti saja. Baik. Demi kamu, aku rela meninggalkan pekerjaanku di lembaga penelitian. Tapi kali ini, aku akan berusaha sepenuh hati untuk meraih mimpiku. Xingwan. Waktu itu, lengan Kian-Kian seluruhnya dibalut perban, resleting bajunya rusak. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain selain membantunya. Selain itu, aku dan Kian-Kian sudah mandi bersama sejak kecil, cuma memperbaiki resleting, benar-benar bukan apa-apa. Tidak perlu cemburu tentang ini. Selain itu, rumah Kian-Kian sudah direnovasi, dia sudah pindah. Aku senang kamu mengerti. Aku lapar sekali. Bisa kau masak mie buat aku? Mie yang kamu buat paling enak. Apakah kamu lupa? Kalau lenganku terluka, lengan ini. Kenapa masih belum sembuh? Baiklah kalau begitu. Aku akan bersabar beberapa hari lagi. Oh, ya. Aku siapkan hadiah untukmu. Belakangan ini, aku sangat sibuk merawat Qian-Qian. Aku tidak punya waktu untuk memperhatikanmu. Lihatlah. Ini sebagai gantinya, juga sebagai hadiah perayaan pernikahan untukmu. Ini sangat berharga. Ada apa? Kamu tidak suka? Bros ini sangat mahal. Aku berusaha keras untuk ini. Aku menyuruh asistenku menawar di lelang. Jika kamu tidak suka, aku akan memberikannya kepada Qian-Qian. Jangan menyesal nanti. Bros ini mahal banget. Aku berusaha keras untuk ini. Aku menyuruh asistenku menawarinya di lelang. Kalau kamu nggak suka, aku kasih ke Qian-Qian saja. Jangan menyesal nanti. Qian-Qian, kakakku sangat menyukaimu. Secara logika, kamu nggak seharusnya pindah. Wah. Kak, Qian-Qian baru-baru ini bilang dia suka sama bros ini dan langsung kamu beli. Aku... Beberapa hari lagi akan jadi hari jadi pacaran kita.
apakah ini kado hari jadi buat aku? Tentu saja, kakakku nggak sabar melihatmu senang, Kian-Kian. Apakah Kak Lin pernah dapat kado hari jadi? Apa yang kamu pikirkan? Dia sudah nikah sama kakakku 3 tahun, belum pernah sekalipun dapat kado hari jadi pernikahan. Kalau mau ngasih kado, hanya Kian-Kian yang pantas dapat kado hari jadi, iya kan Kak? Kalau dia mau kasih hadiah, hanya Kian-Kian yang layak dapat hadiah hari jadi. Sayang, ini untukmu. Hadiah hari jadi kita. Coba lihat, suka tidak? Hadiahku mana? Sayang, hadiahku mana? Tahun depan. Sayang. Hadiah hari jadi. Mana punyaku? Aku harus dapat hadiah tahun ini kan? Tahun depan. Sayang, ini hadiah hari jadi tahun ini yang aku siapkan untukmu. Ayo, buka. Sayang, tahun ini aku bisa dapat hadiah kan? Tahun depan pasti aku kasih. Kamu ya? Jangan ngomong sembarangan, kasih ke aku. Sayang, kamu nggak perlu nunggu lagi. Ini yang aku dapetin buat kamu, buat anniversary kita tahun ini. Ini, terima. Shenyi, tahun ini akhirnya kamu menepati janji. Kamu kasih aku hadiah anniversary. Tapi cuma sekadar formalitas aja. Karena kamu suka banget, ya kamu simpan aja. Hal yang dulu nggak pernah berani kuharapkan, hadiah anniversary. Sekarang, aku nggak butuh lagi. Terima kasih, Shenyi. Terima kasih, Lin. Dan terima kasih udah nggak keberatan kalau cuman aku, teman masa kecil yang dapat hadiah anniversary. Tentu saja. Aku beneran nggak keberatan. Hey, Singwan. Shenyi, bantu aku pasangin dong. Setelah malam ini, aku bakal pergi untuk selamanya. Halo, Ayah. Singwan, pulang hari ini. Aku udah telepon Shenyi. Ada hal yang mau ku bahas sama kalian berdua. Sebelum pergi, pamitan sama om kamu dulu. Bye, Sita. Singwan, bertahun-tahun ini kau sudah melewati banyak hal. Aku sempat berpikir bahwa pengabdianmu selama 3 tahun kepada Shenyi akan jadi cinta padamu. Tapi Tidak apa-apa, Pak. Kalau bukan karena Bapak dulu, aku tidak akan bisa menyelesaikan studiku dengan sukses. Perjanjian pembayaran kembali ini, anggap saja sebagai caraku membalas budi Bapak. orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu. Pengabdianmu kepada Shenyi bukan hanya karena perjanjian itu. Kau jatuh cinta padanya. Oh, anakku. Dukungan keuanganku untukmu tidak cukup untuk membuatmu memberikan segalanya untuk Shenyi. Untuk kalian membuatnya bahagia, kau bahkan mempertaruhkan nyawamu sendiri. Perasaanmu terhadap Shenyi ini, semuanya kulihat. Kalau bukan karena Kian-Kian,
Aku sungguh berharap kau bisa menjadi menantuku selamanya. Tidak apa-apa, saya apa. Pak, semuanya sudah berlalu sekarang. Xingwan, kartu ini berisi 20 juta. Ambillah. Passwordnya adalah tanggal lahirmu dan Shen Yi. Tidak, Pak. Aku tidak bisa menerima ini. 3 tahun. Dalam hidup seseorang, berapa kali periode 3 tahun yang bisa kau sia-siakan? Ini yang pantas kau dapatkan. Nanti, Shen Yi kalau dia menikahi Qian, dia akan tahu kau mengambil 20 juta ini. Mungkin dia akan merasa lebih lega. Xingwan, kalau nanti ada hal yang perlu bantuanku, katakan saja. Pak, sekarang aku hanya punya satu permintaan kecil. Silakan. Kecuali benar-benar terpaksa, kuharap Bapak tidak memberitahu Shen Yi keberadaanku. Dan tentang kontrak rasa terima kasih itu, Tentang kepergianmu, belum kau beritahu Shen Yi. belum. Xingwan, bisakah kau bicara dengan Shen Yi dan mengobrol baik-baik lagi? Dia akan segera kembali. Apa yang bisa kukatakan? Katakan bahwa aku sengaja mendekatinya? Katakan bahwa aku tidak akan pernah kembali? Atau katakan bahwa selama beberapa tahun ini, aku sangat baik padanya hanya untuk membayar hutang? Aku tidak tega mengatakannya. Baiklah, Pak. Sekarang, aku hanya ingin pergi secepatnya. Pergilah. Xingwan, kau mau kemana? Mau pergi? Xingwan, mau kemana? Sudah. Kita bertiga sudah lama sekali tidak makan bersama. Aku masak banyak makanan enak hari ini. Ayo kita makan bersama. Oh begitu, kalau gitu cepatlah. Aku sudah lapar. Ayo. Ayo. Ibu Kepala, Xingwan, wah akhirnya kamu datang juga. aku sangat merindukanmu. Kamu jadi semakin cantik. Oh iya. Ibu Kepala, aku mungkin harus pergi sebentar. Aku tidak akan bisa kembali untuk menemui kalian selama 3 tahun. Kenapa harus pergi selama itu? Aku akan bergabung dengan lembaga penelitian. Wah, itu bagus sekali. Dulu demi Shen Yi, kamu menolak undangan mereka. Kamu cuma cari pekerjaan penelitian biasa di Yuncheng. Aku selalu merasa sayang sekali. Tapi tetap saja, kalau kamu pergi selama itu, apa Shen Yi akan setuju? Kami sudah bercerai. Sudah lama aku bilang pernikahan kalian ini tidak akan bertahan lama. Jangan sedih, nak. Mulai sekarang, kamu bisa hidup untuk dirimu sendiri. Pernikahan yang tidak ditakdirkan, lebih baik diakhiri. Ya, pernikahan yang tidak tepat, lebih baik diakhiri. Jangan bahas ini lagi, Ibu Kepala. Ayo kita masuk dan temui anak-anak. Baiklah, ayo. Barang bagus begini, cuma dijual 660. Cuma 660. Oke. Tidak boleh dibatalkan. Selamat tinggal untuk selamanya. Shen Yi. Lin Xingwan. Kakakku menyuruhku membawakan ini untukmu. Ambil. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kakakku tidak bersama Qian dan masih memikirkan nenek-nenek sepertimu?
Aku tidak butuh. Tunggu sebentar. Kamu membawa koper, mau kemana? Aku akan pergi. Kamu mau pergi? Ya, seperti yang kamu inginkan. Memberi tempat untuk Qian-Qian kesayanganmu. Sekarang kamu main apa lagi? Apa maksudmu? Dulu kamulah yang memohon pada kakakku, tidak mau menerima penolakan. Dan sekarang kamu begitu saja menyerah? Main sulit-sulitan, begitu maksudmu? Sudah berapa kali kamu kabur dari rumah? Dengar baik-baik, trik itu tidak akan sopan pada kakakku. Surat cerai Tei ada di atas meja. Lin Xingwan, dengarkan. Kalau kamu pergi jangan harap bisa kembali. Aku tidak akan pernah kembali. Aku, Lin Xingwan, mulai sekarang hanya akan menjalani hidupku sendiri. Aku tidak akan kembali, tidak akan pernah lagi. Aku, Lin Xingwan, mulai sekarang hanya akan hidupku sendiri. Dulu, demi Shen Yi, aku mengorbankan impianku, mengorbankan masa depanku, dan kehilangan diriku sendiri. Selama 3 tahun, aku berusaha keras menjadi istri yang baik. Aku bekerja tanpa lelah untuk mengurus rumah tangga ini, tapi aku tidak pernah mendapat sedikit pun rasa hormat. Aku tidak punya rasa diri. Hidup seperti itu, aku jalani selama 3 tahun. Sekarang, aku akhirnya bisa hidup untuk diriku sendiri. Xingwan, ambilkan aku baju ganti yang bersih dan buatkan aku semangkuk mie seperti biasa, tidak pakai daun bawang. Xingwan. Pak. Ibu di mana? Ibu, dia tidak ada di rumah. Dia pasti cemburu lagi. Baiklah, kamu boleh pergi. Xingwan, lihat dirimu. Bukankah kamu sudah dewasa? Kabur dari rumah, kekanak-kanakan sekali kamu. Lebih baik kamu kembali ke sini. Xingwan, sudah kukatakan padamu, benar-benar tidak ada apa-apa antara aku dan Qian-Qian. Kenapa kamu selalu memikirkan hal yang tidak-tidak? Lin Xingwan, sudah kukatakan semua ini padamu, dan kamu masih bermain sulit didapat denganku? Baik, kalau kamu kembali, kamu akan menyesal. Surat cerai. Dokumen cerai. Xingwan mau cerai dariku, bagaimana mungkin? Itu tanda tanganku di sana. Bagaimana bisa begini? Jangan-jangan sejak hari itu... Shen Yi, ayo kita cerai. Baik. Tanda tangani saja di sini. Shen Yi, setelah masa tenggang selesai, aku akan benar-benar pergi. Tidak mungkin. Xingwan sangat mencintaiku. Dia rela mati untukku. Dia bahkan rela bunuh diri untukku. Bagaimana mungkin dia tega menceraikanku? 3 hari, paling lama 3 hari. Dia mencintaiku lebih dari nyawanya sendiri. Bahkan tidak sampai 3 hari. Dia pasti akan menyesal. Wang, bantu aku siapkan beberapa set baju bersih. Lin Xingwan, begitu aku urus Qian-Qian, aku akan kembali menanganimu. Qian-Qian, perutmu sudah membaik ya? Ayo kita cari makanan enak buat mengembalikan tenagamu. Terima kasih, Shenqi. Sama-sama. Apa ini? Ini Lin Xingwan. Lin Xingwan di mana? Keluar sekarang.
Ibu Wang. Bilang ke Lin Xingwan buatkan aku semangkuk lagi sekarang juga. Nyonya sudah beberapa hari ini tidak pulang ke rumah. Dia... Kak, kapan kamu mau resmi menjalin hubungan dengan Kian Kian? Aku sudah lama menginginkan Kian Kian menjadi kakak iparku selama ini. Kamu ngomong apa sih? Kamu dan Kian Kian cocok sekali, waktunya pas banget. Kamu dan Lin Xingwan sudah bercerai, kan? Kamu tahu dari mana? Aku dan Xingwan sudah bercerai. Cuma, kamu menyuruhku mengantar makanan penutup untuknya. Aku bertemu dia saat dia sedang pergi. Dia bilang sendiri padaku. Ah, sudahlah, Shen Yi. Pokoknya, kan kamu memang tidak suka sama Kak Lin. Sekarang dia pergi sendiri. Bagimu, itu justru melegakan. Lin Xingwan itu, dia berani-beraninya menceraikanku. Sepertinya selama ini, aku terlalu memanjakannya sampai dia merasa bisa berbuat semaunya. Ibu Wang. Tuan. Telepon Lin Xingwan sekarang juga. Bilang dia harus kembali ke sini sekarang juga. Tuan, saya sudah mencoba menelepon Nyonya. Tidak bisa dihubungi. Ini Lin Xingwan sampai-sampai menghapus nomor teleponnya. Dia sebenarnya mau apa? Tidak mungkin. Kak, mau kemana? Lin Xingwan. Jadi Shen Yi ternyata punya tempat di hatinya untukmu. Dekan. Ada perlu apa? Apa ibu tahu Xingwan pergi kemana? Kalian dan Xingwan sudah menikah 3 tahun. Kalau kamu saja tidak tahu dia di mana, bagaimana saya bisa tahu? Dekan, Xingwan sangat tidak masuk akal. Dia tidak hanya menandatangani surat cerai, tapi juga menghapus nomor teleponnya. Sekarang dia bahkan menghilang. Karena dia mau meninggalkanmu, biarkan saja. Ibu tidak memahaminya. Xingwan sangat mencintaiku. Dia tidak akan meninggalkanku. Dan dia tidak akan menceraikanku. Dia hanya cemburu, main-main saja denganku. Hei ayah. Shen Yi, kamu harus pulang sekarang juga. Pasti Xingwan. Xingwan tidak ada di sini. Shen Yi, sekarang kamu dan Xingwan sudah bercerai. Bukankah kamu harus mempertimbangkan untuk menikahi Kian Kian? Ayah, aku tidak pernah setuju untuk bercerai dengan Xingwan. Tapi surat ceraimu sudah terbit. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Shen Yi, ada apa denganmu? Dulu, kamu bersikeras menikahi Bai Kian Kian. Sekarang kamu sudah jomblo lagi, dan kamu mundur? Ayah. Aku akui, aku memang sangat suka Chen Qian dulu. Tapi sekarang, Xingwan adalah istriku. Lagi pula, aku tidak pernah setuju untuk bercerai dengan Xingwan. Selama aku tidak setuju, itu tidak sah. Shen Yi, jangan-jangan kamu jatuh cinta pada Xingwan? Ayah bicara apa sih? Xingwan adalah istriku. Siapa lagi yang akan kucintai? Shen Yi, kamu tidak boleh jatuh cinta pada Xingwan. Ayah, aku tahu, kamu pikir Xingwan tidak cukup baik untukku, ya kan? Tapi dalam pernikahan, kalau hanya melihat siapa yang cukup baik untuk siapa, lalu di mana semua cerita cinta yang abadi, setia itu akan berada? Dulu, aku tidak begitu yakin, tapi sekarang aku 100% yakin. Aku cinta Xingwan, dan Xingwan mencintaiku. Dia hanya ingin bercerai karena dia cemburu. Tidak, aku harus menemui Xingwan dan meluruskan ini. Shen Yi, kalau kamu tahu bahwa Xingwan dulu karena kontrak itu, apa yang akan kamu lakukan? Tuan, Anda sudah minum 2 botol anggur. Anda tidak boleh minum lagi. Jangan khawatirkan saya. Dulu, selalu Xingwan yang menghentikan saya minum. Sekarang dia sudah menceraikan saya, dan dia menghilang. Dia tidak peduli pada saya. Saya akan minum sebanyak yang saya mau. Bahkan jika saya minum sampai mati, itu urusan saya sendiri. Tuan, kalau Nyonya tahu kepergiannya akan membuat Anda sakit hati seperti ini, pasti dia tidak akan kabur. Ya, dia jelas sangat mencintai saya. Bagaimana mungkin dia pergi tanpa sepatah kata? Kak Lin Xingwan itu cuma anak yatim.
Orang rendahan. Mana mungkin dia benar-benar mencintaimu? Shenyi, mengorbankan hidupmu untuk wanita seperti itu tidak sepadan. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Hidup yang lebih baik. Diam, Xingwan adalah istri saya. Saya tidak akan membiarkanmu membicarakan dia seperti itu. Nah, Kak, lihat. Lin Xingwan kabur membawa 20 juta dari perusahaan. Dia hanya menikahimu karena uangmu. Dia menghentikanmu untuk bersama Kian-Kian juga karena uang. Bahkan ketika dia baik padamu, semuanya tentang uang. Sekarang, dengan cara tertentu, dia kabur dengan 20 juta. Dia tidak lain adalah seorang orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang jahat. Tidak, itu tidak mungkin. Dia bukan orang seperti itu. Kak, berhenti membohongi dirimu sendiri. Oke? Kamu bisa tahu wajah seseorang, tapi tidak hati mereka. Dia sudah dapat uangnya sekarang. Tentu saja dia meninggalkanmu. Shenyi, aku tahu kamu tidak mau menerima kenyataan ini. Tapi buktinya ada di depan matamu. Wanita seperti itu tidak layak. Tidak, aku harus menemukan Xingwan. Bahkan jika aku harus mencari sampai ujung bumi, aku akan menemukannya dan mendapatkan kebenaran secara langsung. Menemukannya? Di mana kamu akan mencari? Wanita seperti itu sudah lama pergi dengan uang tunainya. Bagaimana kamu akan menemukannya? Tepat sekali. Kian-Kian dan aku sudah menghubungi polisi. Polisi? Ya, kami akan biarkan polisi membawanya kembali. Karena mengambil 20 juta dolar perusahaan, aku akan pastikan dia membusuk di penjara. Tidak mungkin. Dia bukan orang seperti itu. Dia bukan orang seperti itu. Xingwan, mungkinkah dia benar-benar wanita yang hanya peduli uang? Pak, menurut saya, ibu bukan orang yang serakah. Ini buktinya. Saya periksa lemari pakaian ibu. Pakaian yang bisa dia pakai hanya 2 set. Ibu bawa semuanya. Kalau ibu benar-benar punya uang, masih pedulikah dia dengan 2 set pakaian lusuh ini? Dia benar-benar cuma punya 2 set pakaian. Tentu saja benar. Saya tak pernah lihat ibu beli baju baru. Tapi, set piyama ini adalah favorit ibu. Dia tidak membawanya. Ini piyama kesukaan ibu. Ibu selalu memakainya untuk tidur setiap malam. Sudah dipakai 3 tahun, bahkan saat benangnya lepas, dia tak tega membuangnya. Dia jahit sendiri dan tetap memakainya. Ini, kamu belikan kita piyama couple baru? Bukan, ini produk baru dari perusahaan teman. Mereka minta saya coba. Wah, cuma lihat saja, sudah terlihat berkelas. Saat dipakai enak banget rasanya. Kalau suka bisa kamu simpan. Terima kasih sayang. Ini pertama kalinya kamu kasih hadiah untukku. Akan kupakai sampai tua. Sesuatu yang kuberi begitu saja. Dia sangat menghargainya. Bahkan saat benangnya lepas, dia tak tega membuangnya. Xingwan seperti itu. Mungkinkah dia benar-benar orang yang hanya cinta uang bukan aku? Sesuatu yang kuberikan padanya secara spontan, dia sangat menghargainya. Bahkan saat sudah usang, dia tidak tega membuangnya. Seorang Xingwan seperti ini, mungkinkah benar bahwa dia hanya mencintai uang dan bukan aku? Tunggu. Setiap bulan, aku memberinya puluhan ribu uang saku. Kemana perginya semua itu? Pak, tidakkah Anda merasa ada sesuatu yang hilang di ruangan ini? Apa yang hilang? Yang hilang adalah hadiah-hadiah dari Nyonya untuk Anda. Sayang, ini adalah hadiah yang kudapatkan untukmu. Buka. Lihat apakah kamu suka. Aku suka. Sayang, lihat ini. Kamu suka? Aku lagi sibuk sekarang, main sendiri saja.
Sayang, aku antri lama banget untuk ini. Butuh waktu lama sekali. Akhirnya dapat. Ini parfum edisi terbatas. Wanginya enak. Aku suka wangi kayu bukan yang buah-buahan. Taruh saja di sana, bisa kita pakai sebagai pengharum ruangan. Dia sudah memikirkan dengan matang untukku. Aku bahkan tidak menyadari semua itu. Xingwan, kamu benar-benar mencintaiku. Tapi kenapa kamu mau bercerai? Ibu Wang, jangan ubah satupun tentang dekorasi di sini. Nyonya akan kembali suatu saat. Xingwan, Bahkan jika aku harus mencari di seluruh Yuncheng, aku akan menemukanmu. Setelah setahun bekerja keras, akhirnya kami berhasil mencapai terobosan besar dalam superkonduktor suhu ruang. Sangat melelahkan, tapi sepadan. Baiklah. Bagus. Xingwan, proyek superkonduktor suhu ruang ini telah mencapai terobosan besar. Anda layak mendapat banyak pujian. Profesor Qin, ini adalah hasil dari usaha bersama tim. Saya hanya melakukan tugas saya. Selama setahun terakhir ini, Anda bekerja terlalu keras, hanya tidur 3 atau 4 jam sehari. Kalau terus begini, saya khawatir tubuh Anda tidak akan kuat. Jadi begini, saya beri Anda cuti panjang, istirahatlah sebulan penuh. Profesor Qin, penelitian superkonduktor saat ini sedang berada dalam fase kritis. Saya masih agak tidak tenang untuk pergi. Hei, kesehatan adalah dasar segalanya. Keputusan saya sudah final. Anda butuh setidaknya 10 hari cuti. Tidak usah berdebat. Baiklah kalau begitu, 10 hari saja. Nah, itu baru benar. Oh iya, izinkan saya memperkenalkan seseorang. Si Zhou. Anda pernah bertemu dengannya, Fu Shizhou, peneliti senior, juga keponakan saya. Untuk beberapa hari ke depan, kalian berdua bisa menjelajahi sekitar pangkalan. Oke, Ketua Lin, untuk beberapa hari ke depan, saya akan menjadi pemandu Anda. kalau begitu saya serahkan pada Anda. Bapak Lin, sebenarnya kamu adalah idola saya. Bisa menghabiskan 10 hari ini bersamamu membuat saya sangat senang. Sebenarnya, ketika kita di luar, kamu bisa memanggil saya dengan nama saya saja. Benarkah? Kalau begitu, saya akan benar-benar melakukannya. Xingwan. Untuk 10 hari ini, bagaimana kalau kita menginap di Hotel Grand Longsing? Hotel Grand Longsing? Bukankah itu terlalu mahal untukmu? Cari saja saya penginapan kecil, itu sudah cukup. Bemo adalah anak sulung dari konglomerat keluarga Fu. Hotel Longsing adalah merek di bawah keluarga kami. Itu tidak akan mengeluarkan biaya sepeser pun. Tapi... Tidak ada tapi. Saya sudah mengatur semuanya. Itu pasti yang paling mewah suite presiden di seluruh Yuncheng. Ya, kalau begitu saya tidak akan menolak. Ayo pergi. Xingwan. Xingwan, Siapa? Lin Xingwan. aku pasti berhalusinasi. Ya, sudah setahun berlalu. Polisi saja tidak bisa menemukannya. Aku yakin dia mengambil uang itu dan kabur ke luar negeri. Benar, wanita seperti itu bisa melakukan apa saja untuk uang. Jangan terlalu sedih. Shenqi dan aku akan selalu ada untukmu. Terima kasih untuk kalian berdua. Oh, iya. Perusahaan Fu akan mengadakan gala amal besok di Hotel Longsing. Aku punya beberapa undangan. Mau ikut lihat-lihat? Kian, apakah itu yang legendaris perusahaan Fu yang memegang hak atas proyek superkonduktivitas suhu ruangan itu? Bagaimana kamu bisa mendapatkan undangannya? Karena aku sudah mulai bekerja di perusahaan Fu. Dan besok, putra sulung keluarga Fu akan hadir. Aku dengar putra sulung Fu ini tampan dan cakap. Nanti, perkenalkan aku akun ya. Semakin banyak koneksi, semakin banyak peluang. Aku akan lihat apakah ada kesempatan untuk bekerja sama dengannya nanti.
Oke. Sial, siapa aku ini sampai bisa bertemu putra sulung keluarga Fu? Aku bahkan tidak tahu wajahnya seperti apa. Kak, kenapa diam saja? Bisa kerjasama dengannya atau tidak, tidak penting. Sekarang ini, aku hanya ingin menemukan Xingwan secepatnya. Hei, mobilnya sudah datang. Ayo pergi. Ayo, cepat. Untuk malam ini, kamu akan menginap di sini. Besok malam, aku akan membawamu ke gala amal itu. Memang pantas hotel milik perusahaan Fu. Sangat mewah dan berkelas. Aku dengar ketua perusahaan menyiapkan ini untuk putra sulungnya sebagai hadiah kedewasaan. Xingwan. Hei, di mana? Tidak ada Xingwan di sini. Kamu pasti berhalusinasi. Zhou. Masuklah. Zhou. Aku buat ini CD untukmu. Kuharap kamu menyukainya. Apakah ini yang legendaris, Ki? Medali kehormatan tertinggi? Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kakekku memberikannya padaku. Pada upacara kedewasaanku. Itu adalah hadiahnya. Kamu bilang dia adalah idolamu, kan? Aku memberikannya padamu. Sebagai kenang-kenangan. Tapi ini benar-benar terlalu berharga. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Kakekku berasal dari generasi tua. Seorang pelopor teknis. Dia tahu kalau tertinggal pasti kalah. Hanya seseorang sepertimu, pilar bangsa, dapat melanjutkan kehendak mereka jika dia tahu. Jika dia ada di sini, dia akan sangat bahagia. Tapi kakekku berasal dari generasi yang lebih tua. Seorang pelopor di bidang teknologi. Dia tahu kalau tertinggal pasti akan kalah. Hanya orang sepertimu, pilar bangsa ini, yang bisa meneruskan keinginan mereka. Kalau dia tahu kalau dia masih di sini, pasti dia akan sangat senang. Tapi aku... Kamu mau atau tidak? Aku buang saja kalau kamu nggak mau. Jangan! Aku mau. Baiklah, aku terima. Kenapa sih mau dibuang? Nah, gitu dong. Sini, biar aku pasangkan untukmu. Aku pasang sendiri saja. Sebenarnya, memberikan bros ini kepadamu ada sedikit keegoisan dari pihakku. Kakekku bilang, kalau kamu pernah bertemu seseorang yang benar-benar kamu pedulikan, kamu harus memberikan bros ini kepadanya. Zhou, kalau begitu aku benar-benar nggak bisa terima ini. Aku cuman bercanda. Xingwan, Shen Yi itu buta sampai nggak menghargaimu. Tapi aku, Fushizou, tidak kasat pernah meninggalkanmu. Aku akhirnya akan menghangatkan hatimu yang beku. Upacara penandatanganan ini benar-benar mewah. Aku penasaran seperti apa sebenarnya putra sulung keluarga Fu itu penampilannya. Dia tampan dan sangat berbakat. Kudengar dia bahkan ikut serta dalam proyek penelitian eksperimental superkonduktor suhu ruang itu. Maksudmu yang lagi viral online belakangan ini, yang bisa bantu negara kita melompat maju dalam teknologi superkonduktor? Proyek yang bertujuan untuk kemandirian dan kekuatan dalam superkonduktor suhu ruang? Ya, itu dia. Putra sulung keluarga Fu ternyata bisa ikut serta dalam penelitian proyek superkonduktor suhu ruang itu. Jadi putra sulung keluarga Fu tidak hanya berasal dari keluarga hebat dan tampan, sepertinya dia juga sangat kompeten. Aku tiba-tiba jadi sedikit penasaran dengan putra sulung keluarga Fu ini. Ganteng banget. Setelan yang dia pakai itu adalah karya terbaru dari desainer terkenal dunia, Tuan Rain. Dan itu satu-satunya di dunia, harganya jutaan dolar. Itu siapa sih? Karismanya luar biasa. Lin Xingwan. Siapa itu yang bersamanya? Lin Xingwan. Kamu berani sekali membawa sugar daddy-mu dan muncul dengan begitu lancangnya di acara seperti ini. Lin Xingwan, kamu tidak tahu malu. Kamu membawa pekerjaanmu sebagai escort sampai ke acara amal.
Kamu siapa? Atur mulutmu. Dan kamu siapa? Sikapnya seperti apa ini? Kakakku benar. Tempat ini bukan untuk orang-orang seperti kalian. Rank seperti apa? Orang seperti kami, tentu saja. Kalangan atas. Kalangan atas? Kamu, kalangan atas macam apa kamu? Ya, masih lebih baik daripada bekas orang yang bersamamu itu. Apa kamu memang suka sekali memungut sisa-sisa orang lain? Hei, tunggu dulu. Setelan yang kamu pakai itu pasti juga bekas, ya? Semuanya, lihat sini. Si kampungan ini dan barang bekasnya. Dia pamer-pamer dengan escort bekas orang lain. Mereka sama sekali tidak tahu malu. Shenji, tutup mulutmu. Pikiranmu kotor, jadi kamu lihat semuanya kotor. Apa? Apa aku menyentuh urat sarafmu hanya dengan menyebut sugar daddy-mu? Sekarang kamu kesal? Ya, tapi lagi-lagi, dulu kamu memperlakukan aku tidak lebih buruk dari kamu memperlakukannya sekarang. Tidak ada rasa malunya mencari uang. Shenyi, cukup. Kamu bisa memfitnahku semaumu. Tapi jangan berani-beraninya kamu membicarakan Shizou seperti itu. Shizou, kamu memanggilnya dengan panggilan mesra seperti itu? Berapa kali kalian berdua sudah tidur bersama sampai bisa sedekat itu? Diam. Kalau kamu terus mengoceh sembarangan, jangan salahkan aku kalau jadi kasar padamu. Kalau kamu terus bicara omong kosong, jangan salahkan aku kalau aku main kasar. Main kasar? Baiklah, aku malah mohon kamu main kasar denganku. Ayo lakukan. Kenapa kamu diam saja? Dulu kamu pergi tanpa sepatah kata pun, dan sekarang kamu bersama pria lain. Beraninya kamu main kasar denganku? Jadi sekarang kamu merasa bersalah, begitu? Baru hari ini aku melihat wajah aslimu. Ternyata Shenji dan Qian benar. Kamu cuma seorang wanita rendahan. Untuk uang, kamu mau melakukan apa saja? Shenyi, kan? Kamu sendiri yang buta dan bodoh, jadi jangan salahkan Lin Xingwan karena meninggalkanmu. Lin Xingwan yang tidak kamu inginkan akan kuambil. Lin Xingwan yang tidak kamu cintai akan kucintai. Seperti apa orangnya Lin Xingwan? Aku lebih tahu darimu. Hei, dia wanita macam apa? Lin Xingwan cuma seorang pencuri uang dan pria yang tak berharga dan menyedihkan. Lin Xingwan, biar ku katakan padamu, aku sudah telepon polisi. Kamu mencuri 20 juta dolar dari perusahaan. Aku jamin ini akan membuatmu dipenjara seumur hidup. Ribut-ribut apa ini? Ini wilayah perusahaan Fu, bukan pasar. Pak Wang, Anda sudah datang. Siapa Anda? Saya Bai Qian. Ingat? Xiao Bai dari departemen Anda yang selalu mengambilkan kopi untuk untuk Anda. Oh, Bai Qian. Ya, saya ingat. Ada apa di sini? Kenapa ribut sekali? Manajer Wang. Semua karena dia. Dia nempel sama orang kaya baru. Sekarang dia merasa dirinya hebat. Berani buat masalah di acara Fu Corporation. Anda harus memberinya pelajaran. Apa? Berani buat masalah di acara amal Fu Corporation kami? Cari masalah? Satpam, tangkap dia. Ace, lihat siapa yang berani. Dan siapa Anda? Berani buat masalah di acara amal Fu Corporation? Bukan urusanmu siapa saya. Siapa Anda? Dengarkan, nama saya Wang Chao. Ini Xiao Chao, ya? Saya benci dipanggil Xiao Chao. Di dunia ini, selain putra tertua keluarga Fu, tidak ada yang berani. Tapi, saya bahkan tidak tahu seperti apa rupa putra tertua keluarga Fu. Manajer Wang. Dia eksekutif di Fu Corporation. Dialah yang sepenuhnya bertanggung jawab atas acara ini. Fu Corporation sehebat itu. Kalau Anda dengar nama saya, Anda bisa mati ketakutan. Kamu ini siapa sih? Cuman seorang brengsek yang ngejagain Lin Xingwan. Manajer Wang, lihat nih brengseknya. Dia berani banget bawa si kampret kecil ke pesta mewah kayak gini. Sungguh keterlaluan. Apa? Kamu berani menghina perusahaan Fu? Kamu terlalu besar kepala ya? Aku memang sombong. Memang kenapa? Wah. Nak, aku kasih kamu kesempatan buat sukses. Serahkan dia padaku. Biarkan dia ikut aku dengan tenang. Gimana? Ikut kamu? Betul. Kalau dia ikut aku, dengan kekuasaan dan pengaruhku, tidak hanya bisnis kamu akan naik kelas, keluarga di belakangmu juga akan melambung tinggi. Gimana? Kamu? Kalau cara halus tidak mempan, mau tidak mau pakai cara kasar.
Xiao Chao, sebagai eksekutif perusahaan Fu, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Tidak takut dipecat? Aku, karyawan senior perusahaan Fu. Siapa yang berani memecatku? Kamu berani mengancamku? Percaya tidak, dengan satu kata dariku, keluargamu bisa bangkrut? Apa perusahaan Fu ini tempat mainan pribadimu? Percaya tidak? Aku bisa membuat hidupmu sengsara. Kamu sangat sombong. Berani sebut namamu. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Namaku adalah Fu Si Zhou. Kalau begitu, dengarkan. Nama saya Fu Si Zhou. Apa? Fu Shizhou? Kamu putra sulung dari konglomerat keluarga Fu? Apa? Dia putra sulung keluarga Fu? Apaan? Shizhou, saya menandatangani NDA. Tidak bisa mengungkap identitas saya. Diam-diam saja. Hanya bercanda. Lihatlah kamu. Kamu benar-benar pikir saya berani? Kamu berani berbohong padaku? Beraninya kamu berbohong kok kepada manajer Wang. Dari mana kamu merangkak keluar? Bersikap sok tinggi dan perkasa. Manajer Wang, saya benar-benar tidak tahan lagi. Satpam, bawa dia dan tangkap dia dan masukkan ke penjara. Tunggu Lengel. Shen Yi, aku nggak mau memperbesar masalah ini. Bicarakan yang baik-baik tentang aku. Mari kita tutupi saja ini. Akhiri sampai di sini. Kamu merengek padaku? Lin Xingwan, kamu benar-benar merengek padaku untuk pria ini? Kemana sikap sombongmu yang dulu? Sekarang kamu takut untuk sugar daddy-mu? Kamu tahu kamu dalam masalah. Shen Yi, apalagi yang harus kukatakan agar kamu mengerti? Mengerti, aku mengerti sekali. Kamu cuma mau membuatku kesal. Kamu nggak mau aku bahagia. Baiklah, kalau begitu, aku juga nggak akan membiarkanmu bahagia. Sekarang, kalau kamu menampar sugar daddy-mu itu, baru aku akan pertimbangkan untuk membelamu. Shen Yi, dengarkan aku. Lupakan saja. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Dia bukan orang yang bisa kamu ganggu. Nggak bisa diganggu. Maksudmu nggak bisa diganggu itu gimana? Bukannya dia cuma sugar daddy-mu? Semakin kamu melindunginya, semakin keras aku akan menghajarnya. Shen Yi, cukup. Lin Xingwan, kamu malah membelanya seperti ini. Kalau kamu tahu siapa dia sebenarnya, kamu akan berterima kasih padaku. Orang yang menghentikanmu memukulnya hari ini. Berani-beraninya kau mempermalukan kakakku seperti ini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Pukul aku. Kamu memukulku. Berani-beraninya kau memukulku. Sepanjang hidupku, keluargaku sendiri tak pernah menyentuhku. Dan kau berani memukulku. Kakak harus membelaku, Kak. Lin Xingwan, bagaimana bisa kau memukul Shenqi? Dia adalah adik kandungku sendiri. Dia adikmu. Bukan adikku. Manajer Wang, lihat mereka. Berani-beraninya, mereka membuat keributan di pesta Fu Corporation. Mereka tidak menghormati Fu Corporation. Mereka harus dihukum berat. Security, bawa kedua orang ini untuk ditahan. Bearhead. Lin Xingwan, belum terlambat untuk menyesal. Kalau kamu terus begini, jangan salahkan aku kalau aku benar-benar melawanmu. Kamu yang berkhayal. Lin Xingwan, kau pikir siapa yang kau bohongi? Jika kau berani menyentuh Shen Yi, bahkan satu jari pun tidak, kau akan menyesal. Jika de Yanshat Persni bersyustunya Yarisen, mereka tidak kabur berurusan denganku. Sudahlah. Siapa yang kau coba tipu? Memakai barang palsu, dan kau pikir kau hebat? Shenqi, lakukan saja. Mari kita lihat. Bagaimana dia akan membuatku menyesal. Aku mengerti. Anak-anak, tahan dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Lepaskan aku. Tunggu. Lencana ini, kurasa aku pernah melihatnya di suatu tempat. Tapi aku tidak bisa ingat di mana. Wang Chao, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik apa medali ini. Maka kau akan tahu bahwa tuan muda ini dan Nona Lin bukan orang yang bisa kau ganggu. Astaga. Ini medali legendaris yang mereka bicarakan. Benar, ini dia. Hai, kamu serius banget main peran ya? Aku akan buka kedokmu sekarang. Hei, kau ditutup ke sini.
Lencanaku. Manajer Wang, aku adalah penilai barang mewah. Biar aku bantu nilai. Lihat sebenarnya lencana macam apa ini. Nilai, sekarang. Penilaian selesai, Manajer Wang. Lencana ini sebenarnya barang palsu abal-abal. Hahaha. Jadi cuma barang palsu murahan. Hahaha. Aku kasih tahu, kalau mau punya selingkuhan, setidaknya keluarin duit beliin yang asli. Lihat bro, sekian-kian. Kakakku yang kasih ke dia. Harganya sebanyak ini. Yang bener aja, Shenqi. Broslin, mana bisa dibandingin sama punyaku? Dia, mana bisa dibandingin sama kakakmu? Menurutku dia cuma imut-imut, cuma pura-pura. Kamu... Ada pepatah bilang, si brengsek sama anjing itu jodohnya. Diam. Kembalikan lencanaku. Lencana ini, Pap, 10.000 kali lebih bagus dari punya Bai Qian. Lin, Xingwan, bukannya sama-sama lencana? Lencana jelekmu, apa yang bikin lebih bagus dari punya Qian? Tentu saja karena aku yang kasih ini ke Xingwan sebagai tanda cintaku. Lin Xingwan, apa maksudmu? Bros yang dimiliki Qian itu, awalnya aku membelinya untukmu. Kamulah yang tidak mau, kamu menolak. Sekarang orang lain memberimu bros murahan, dan kamu anggap seperti harta karun. Shenyi, sayang, kamu bilang bros ini awalnya ditujukan untuk Lin Xingwan? Xingwan dulu adalah istriku. Apa salahnya aku memberinya bros? Dia tidak mau. Jadi kuberikan padamu. Shenyi, kamu, hadiah yang kamu berikan padaku adalah sesuatu yang ditolak Lin Xingwan? Qian, Kak, jangan marah. Hei, lihat dia. Dia sangat peduli dengan bros itu. Aku akan menghancurkannya untuk membalas dendam padanya untukmu. Brosku. Aku akan pastikan kamu membusuk di penjara. Kamu dan pasukan apa? Oh tidak. Ini adalah medali kehormatan nasional. Ya ampun, aku selesai. Aku mati. Satpam, tangkap anak ini dan panggil polisi. Betul, tangkap mereka berdua. Telepon polisi, kurung mereka. Burung kamu. Aku sedang bicara soal menangkapmu. Manajer Wang, kenapa tiba-tiba kamu berubah sikap? Jangan cuma karena dia cantik, terus kamu memihaknya. Binatang ini merusak lencana ini. Dia bisa menantikan penjara seumur hidup. Manajer Wang, itu cuma lencana jelek. Aku yang bayar 1 juta. 1 juta nggak cukup, 2 juta. 2 juta nggak cukup, 3 juta. Keluarga Shenku punya banyak uang. Berapa banyak keluarga Shenmu mau bayar? 1 miliar atau 10 miliar? Manajer Wang, kamu bercanda. Lencana macam apa yang semahal itu? Biar ku jelaskan. Ini bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Dia bukan cuma merusak lencana, dia merusak kehormatan bangsa, martabat bangsa. Ini adalah lencana yang mewakili kehormatan tertinggi bangsa. Ini adalah kehormatan tertinggi yang bisa diberikan bangsa kepada seseorang. Kehormatan tertingginya, ini mewakili kerja keras dan pengorbanan para peneliti yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pengakuan dan pujian bangsa untuk mereka. Ini lebih dari sekadar lencana. Ini adalah simbol semangat bangsa. Sekarang, apa kamu masih pikir uang bisa memperbaiki ini? Seseorang, kemarilah, bawa dia pergi. Hei, tunggu, Xingwan. Maafkan aku, itu Shenqi. Dia masih muda dan belum tahu apa-apa. Tolong beri dia kesempatan, biarkan dia lepas kali ini saja. Sekarang kamu bersikap lain. Kemana perginya semua kesombonganmu tadi? Bukankah kamu bilang Xingwan adalah wanita yang akan mengorbankan harga dirinya untuk uang? Biar ku katakan sesuatu padamu. Lencana ini aku harus memohon padanya untuk menerimanya. Xingwan itu langka. Dia menganggap uang seperti debu dan kamu tidak pernah menghargainya sama sekali. Sekarang kamu datang memohon bantuannya. Bagaimana dengan harga dirimu? Xingwan, tolong bantu Shenqi. Kalau kamu tidak mau, aku bahkan akan bersujud. Tidak perlu. Shizou, kita sebaiknya tidak membiarkan ini berlarut-larut. Bagaimana kalau begini? Karena kamu sudah membelanya, lepaskan dia kali ini. Kalau ada lain kali, dia tidak akan mudah lepas. Xingwan, aku tahu kamu masih peduli padaku. Begitu aku menunjukkan sedikit kerendahan hati, hatimu langsung luluh. Xingwan,
Mari kita bicara berdua saja. Ada yang ingin kukatakan padamu. Sizho, mungkin bicara itu baik. Silakan, apa yang ingin kamu bicarakan? Xingwan, kenapa kamu mau bercerai? Kita pisah karena aku sudah tidak suka lagi sama kamu. Kamu bohong. Aku tidak pernah bohong. Kalau aku suka seseorang, ya aku suka. Kalau tidak, ya tidak. Aku tidak seperti kamu. Tidak seperti aku? Aku selalu tahu ada orang lain di hatimu. Aku pikir kalau aku berusaha keras, aku bisa menaklukkan hatimu. Tapi baru setelah Bai Qianqian kembali, aku sadar. Perasaan tidak bisa didapat dengan paksaan. Tidak peduli 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Percuma. Aku lelah. Aku tidak mau terus begini. Itu tidak benar. Bukan begitu keadaannya. Aku akui awalnya, aku memang memanfaatkanmu untuk mencoba melupakan Qianqian. Tapi selama 3 tahun kita bersama ini, aku sadar aku sudah lama jatuh cinta padamu. Shen Yi. Itu bukan cinta. Kamu cuma sudah terbiasa dengan semua yang kulakukan untukmu. Kamu terbiasa mendengar ucapan selamat pagi dan selamat malam dariku setiap hari. Kamu terbiasa dengan semua yang kuberikan. Seperti kamu terbiasa dengan udara di sekitarmu. Meski tidak bisa dilihat, kamu tidak bisa hidup tanpanya. Tidak benar, benar-benar tidak seperti itu, Xingwan. Sekarang aku mengerti. Ini karena Qianqian, makanya kamu menjauhiku, ya. Kamu cemburu. Itu membuktikan kamu masih peduli padaku. Shen Yi, bagaimana lagi aku harus menjelaskannya padamu agar kamu mengerti maksudku? Xingwan, apakah kalau aku putus semua hubungan dengan Qianqian, baru bisa buktikan perasaanku ini nyata? Masalah antara kita tidak pernah tentang Bai Qianqian. Tapi karena kamu memang tidak mencintaiku, Shen Yi, tidak ada masa depan untuk kita. Mari kita berhenti menyiksa satu sama lain. Aku tidak percaya. Xingwan, aku tidak percaya kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku. Ini pertama kalinya kamu menciumku atas kemauan sendiri, dan ini akan jadi yang terakhir. Cinta yang datang terlambat tidak ada harganya. Aku benar-benar sudah tidak punya perasaan lagi padamu. Xingwan, 3 tahun, kita sudah bersama selama 3 tahun penuh. Bagaimana bisa kamu melepaskannya begitu saja? 3 tahun. Baiklah. Izinkan aku bertanya, Shen Yi. Selama 3 tahun kita bersama ini, berapa kali kita pergi jalan-jalan bersama? Kamu bilang tidak suka keluar, tapi kamu pergi dengan Bai Qianqian, jalan-jalan keliling negeri. Aku tanya kamu. Kamu bisa ingat semua hal yang disukai Bai Qianqian. Kamu tahu dia suka seafood. Tapi apa kamu tahu kalau aku alergi seafood? Aku tanya lagi. Kalau kamu mencintaiku, bagaimana bisa kamu mencium Bai Qianqian tepat di depanku? Jadi apa kamu benar-benar mencintaiku? Sudah cukup, Xingwan. Aku salah. Aku benar-benar salah. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Sejak Bai Qianqian muncul, 3 tahun penantian dan usahaku menjadi lelucon belaka. Aku tahu. Di matamu, aku hanyalah bayangan Bai Qianqian. Tapi aku Lin Xingwan, bukan pengganti siapapun. Aku adalah Lin Xingwan yang satu-satunya. Xingwan. Shen Yi. Demi 3 tahun aku menyukaimu. Lepaskan aku, ya? Aku tidak percaya. Aku masih ada di hatimu. Kamu memang mencintaiku. Aku bisa merasakannya. Aku tahu. Pasti karena kita sudah lama tidak bersama. Katanya pasangan bertengkar lalu berbaikan. Kita akan baik-baik saja begitu bersama. Shen Yi. Tolong,
tenang dulu. Xingwan, aku nggak mau cerai. Aku nggak mau. Untukmu, aku bisa melepaskan semua harga diri dan martabatku. Apapun yang bisa Fu Shizhou berikan padamu, aku bisa memberikannya juga. Aku bahkan bisa lebih baik darinya. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Kalau kau mau aku di sampingmu, aku akan ada di sana. Kalau kau mau aku berhenti kerja, aku akan berhenti. Asal jangan cerai aku. Aku nggak mau cerai. Xingwan, aku mohon padamu. Tolong jangan cerai aku ya. Aku mohon. Shen Yi. Bagaimana kalau ku beritahu kalau satu-satunya alasan aku bersamamu adalah karena kontrak balas budi? Xingwan, kamu bicara apa sih? Kontrak balas budi apa? Itu alasan yang buruk banget, kamu tahu. Nggak mungkin. Mustahil. Dulu waktu Bai Qian ke luar negeri untuk menikah, kamu terus-terusan minum. Ayahmu khawatir kamu mungkin melakukan hal nekat. Jadi dia minta aku membantumu move on. Jadi, semua kebaikanmu selama 3 tahun terakhir ini hanya karena kontrak ini? Ya. Sejak kita menandatangani kontrak balas budi ini, yang ada di antara kita hanyalah kewajiban. Aku terus mengingatkan diriku sendiri akan hal itu. Jadi tepat setelah menandatangani kontrak, aku segera menyiapkan perjanjian cerai. Jadi kamu bahkan tidak pernah mencoba untuk benar-benar mencintaiku? Tidak pernah. Baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan, aku tidak akan dan tidak bisa jatuh cinta padamu. Yang ada di antara kita hanyalah kewajiban. Aku tidak percaya. Lalu hadiah-hadiah yang kamu berikan padaku, bukankah itu cintamu padaku? Maksudmu hadiah-hadiah itu? Sudah lama aku buang ke tempat sampah. Dan saat kamu melamarku, kamu mempertaruhkan nyawa dengan terjun ke kolam. Apakah itu juga palsu? Shen Yi, tolong lihat baik-baik apa isi perjanjian itu. Shen Yi, dengarkan aku baik-baik. Baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan, aku tidak akan dan tidak bisa jatuh cinta padamu. Yang ada di antara kita hanya kewajiban, bukan cinta. Shizhou. Apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu turun terlambat sekali? Sudah selesai, aku baik-baik saja. Pak Fu, polisi sudah datang. Mereka bilang perlu membawa Nonalin untuk diperiksa. Project Superconductor hanya tinggal 2 tahun lagi. Kenapa tidak ambil kesempatan ini untuk bilang kamu sudah di penjara? Dengan begitu, Shen Yi tidak akan terus mengganggumu. Baik. Baik. Ayo pergi. Halo? Pak Shen, Lin Xingwan sudah mengaku dan diadili. Kudengar dia akan dapat setidaknya 10 tahun penjara. Tidak mungkin. Cari tahu lebih detail cepat. Jika aku, sebagai penggugat, mencabut tuntutan, apakah Xingwan tidak harus masuk penjara? Kamu tidak boleh mencabut tuntutan. Ayah, aku tidak ingin Xingwan masuk penjara. Aku harus menyelamatkannya. Jika kamu menyelamatkannya, adikmu akan masuk penjara. Apa yang kamu bicarakan? Dulu, 20 juta itu dariku. Untuk Xingwan, itu kompensasi untuknya. Sekarang, Shen Qi dan Qian Qian yang menjebaknya. Jika kamu mencabut tuntutan, apakah kamu ingin melihat adikmu masuk penjara? Ini semua salahku. Jika aku tidak memaksa untuk memberikan 20 juta itu kepada Xingwan dulu, hal-hal tidak akan menjadi seburuk ini. Semuanya, proyek superkonduktor suhu ruang ini sukses besar. Xingwan, kamu adalah kebanggaan negara kita, benar-benar aset berharga negara. Profesor Qin, kesuksesan proyek superkonduktor ini tidak akan mungkin tercapai tanpa kerja keras dan dedikasi dari setiap peneliti yang terlibat. Jadi saya percaya kehormatan ini milik kita semua. Kamu terlalu rendah hati, Xingwan. Kamulah yang memimpin timmu untuk mengatasi banyak sekali rintangan. Kamulah yang mewujudkan keajaiban ini hari ini. Betul sekali, Akademisi Lin. Tanpa Anda, tidak akan ada proyek superkonduktor suhu ruang seperti yang kita kenal sekarang. Benar kan semuanya? Ya. Tidak. Mulai sekarang semuanya harus memanggilmu Akademisi Lin. Selamat atas terpilihnya sebagai akademisi termuda sejak berdirinya Institut Penelitian Yun Cheng. Terima kasih, Profesor Qin.
Selamat, Akademisi Lin. Untuk proyek ini, Fu Group kami yang akan menangani pelaksanaannya. Kami, Fu Group, akan mengadakan upacara penandatanganan besok di Longsing Grand Hotel. Anda harus hadir, Akademisi Lin. Sepertinya itu tidak pantas. Profesor Qin, Anda yang seharusnya pergi. Saya... Tidak harus kamu. Saya akan menelepon dan menyiapkan gaun khusus untukmu. Di upacara penandatanganan besok, Bai Qian akan mewakili Fu Group dan menandatangani kontrak dengan Akademisi Lin. Terima kasih atas bimbingannya. Ini kamu peroleh dari usahamu sendiri. Bai Qian, Shen Yi, Shen Qi. Aku akan membuat kalian melihat dengan jelas sebenarnya siapa orangnya yang dulu kalian remehkan dan ejek. Seperti apa sebenarnya diriku ini. Nona Bai benar-benar berbaik dan cantik. Dia akan mewakili perusahaan Fu dan menandatangani kontrak dengan Akademisi Lin. Hahaha. Iya, di pesta ini, selain Dekan Lin, Nona Bai praktis adalah daya tarik utama. Oh, tidak sama sekali. Semua berkat dukungan Akademisi Lin. Berbicara tentang Akademisi Lin, terlibat San Buddha, resminya berestablish jadi pemimpin proyek superkonduktor rumah kaca. Saya dan Kas di sini melihat ada secara langsung. Keamanan proyek itu sangat ketat. Saya penasaran seperti apa Akademisi Lin sebenarnya terlihat. Ya. Apa yang dia lakukan di sini? Bukankah dia seharusnya menjalani hukuman? Bukankah itu Lin Xingwan? Dia baru saja keluar dari penjara dan dia sudah mencari kakak saya. Jangan dekat-dekat aku. Aku nggak mau ngobrol sama kamu. Wah, sok banget sih. Mau aku suruh balik ke penjara? Lihat ini, gelang ini harganya selangit. Kamu yang nyuri gelangku. Baik Qian, jangan keterlaluan. Kalau aku bilang kamu yang nyuri, ya kamu yang nyuri. Takut? Lutut sekarang. Kalau nggak mau berlutut, aku bakal kirim kamu balik ke penjara. Kesabaranku udah habis. Kamu punya waktu 3 detik buat mutusin. Lin Xingwan benar-benar sial. Baru aja keluar dari penjara udah difitnah lagi. Betul banget. Dia harusnya tahu diri, mau melawan Presiden Bai. Sekarang ini, kebenaran nggak penting. Yang penting itu kekuasaan dan status. 3, 2, 1. Waktunya habis. Satpam mana? Mari kita lihat siapa yang berani. Buka matamu dan lihat baik-baik. Lihat siapa aku sebenarnya. Ini sepertinya kartu identitas kerja eksklusif institut, kartu akses khusus lembaga. Jangan-jangan dia peserta proyek superkonduktor suhu ruang? Proyek superkonduktor suhu ruang dan chip yang mereka kembangkan secara internasional sangat jauh lebih maju. Para peneliti di institut itu semuanya ikut serta. Mereka adalah pahlawan. Jangan pikir karena kamu sekarang jadi eksekutif, lalu bisa bertingkah sok tinggi. Kalau mau macam-macam denganku, pikir dulu baik-baik siapa yang kamu hadapi sekarang. Wah, hebat juga. Kamu pikir aku bodoh? Kamu masuk penjara 2 tahun. Mana mungkin kamu bergabung dengan proyek superkonduktor suhu ruang? Kurasa kamu berani-beraninya menyamar sebagai akademisi nasional. Kamu bisa membusuk di penjara seumur hidupmu. Tangkap dia. Berhenti. Hentikan. Tua, kamu ngapain di sini, Lin Xingwan? Dia berpura-pura jadi peneliti dari institut. Kali, Qian lagi ngasih pelajaran padanya. Diam, aku lihat semuanya tadi. Kalian berdua yang mulai ganggu Xingwan. Aku kan adikmu. Kenapa kamu malah membela Lin Xingwan? Lin Xingwan baru keluar dari penjara, dan kalian berdua masih mau mengembalikannya ke sana. Tidak sadarkah kalian? Shen Yi, tenang dulu. Dia masuk penjara karena dia berbuat salah. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Dia masuk penjara karena apa? Kalian berdua yang paling tahu jawabannya. Minta maaf padanya sekarang. Aku tidak perlu permintaan maaf mereka. Dan kamu juga tidak perlu menyalahkan dirimu. Karena selama 2 tahun ini, aku tidak pernah masuk penjara. Kamu tidak masuk penjara? Masuk penjara atau tidak? Lihat saja kartu identitas di lantai itu dan kamu akan tahu. Bapak Lin, Anda adalah pemimpin proyek superkonduktor suhu ruangan yang memimpin industri chip dalam negeri untuk bangkit jauh melampaui negara-negara maju lainnya. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Aku sengaja membuat kalian berpikir kalau aku mengaku dan menerima hukuman hanya karena identitasku selama 2 tahun terakhir tidak bisa diungkap. Aku hanya tidak ingin memperumit keadaan. Apa yang kamu katakan benar? Sebenar-benarnya. Kamu memang hebat, Xingwan. Kamu luar biasa.
Hebat, Xingwan. Kalau begitu, setelah kita menikah lagi, tidak akan ada lagi yang menyebutmu wanita miskin. Kalian berdua, segera minta maaf pada Xingwan. Xingwan baik hati, pasti dia tidak akan menyimpan dendam. Maaf, Xingwan, aku salah. Shenyi itu karena di hatinya, dia masih tidak bisa melupakannya. Makanya dia jadi buta. Kenapa kamu juga ikut-ikutan bodoh? Ini jelas-jelas palsu. Siapa bilang ini palsu? Kamu yang dulu menjadi papa manisnya Xingwan, kamu ngapain di sini? Aku tidak pernah menafkahi Lin Xingwan. Berhenti membuat tuduhan tanpa dasar ini. Siapapun kamu, Lin Xingwan tidak pernah butuh bantuanmu. Hari ini, bahkan jika Raja Langit sendiri datang, aku akan menghancurkan Lin Xingwan. Dia berani menyamar sebagai akademisi nasional. Itu artinya dia tidak peduli dengan perusahaan Fu. Dan dia berani mengoceh omong kosong di sini. Kalau dia menyinggung idolaku, tidak ada dari kalian yang bisa tanggung jawabnya. Idolamu adalah orang yang baru kamu singgung. Idolaku di sini, di mana? Ini akademisi Linmu. Beraninya kamu mempermainkanku. Aku tampar kamu, dengar? Kamu tidak akan berani. Dia putra tertua perusahaan Fu Shizhou. Oh, ini salah paham. Ini semua salah paham. Salah paham? Iya, ini semua salah paham. Ini semua gara-gara dia. Kalau dia tidak menyesatkan aku, mana mungkin aku terus-terusan mencari-cari kesalahan Lin Xingwan. Kian, masa kamu bilang aku yang menyesatkan kamu? Jangan terus-terusan panggil aku Cian Kian. Nggak jijik kamu? Kalau kamu tidak ada di depanku membicarakan keburukannya, aku dan dia sudah lama jadi teman baik. Baik Kian, kamu pikir kamu siapa? Masa kamu menyalahkanku untuk ini? Baik Kian, kamu ngapain? Kenapa kamu menyalahkan semuanya ke adikku? Hei, Tuan Muda Fu. Minggir. Hei, Tuan Muda Fu. Aku benar-benar tahu aku salah. Gimana kalau begini? Kamu yang lebih dewasa dan jangan dendam padaku, ya? Sudah terlambat. Aku bersedia menerima hukuman apapun. Asalkan kamu tidak mengusirku dari grup Fu. Aku benar-benar tahu aku salah. Kamu tidak sadar kalau kamu salah. Kamu cuma merasa kamu sudah tamat. Satpam, keluarkan orang memalukan ini dari sini. Satpam, lempar dia keluar. Shenyi, kamu harus berlutut dan minta maaf. Hanya kamu yang bisa membantuku sekarang. Kita tumbuh besar bersama. Berlutut saja. Baik Kian, jaga harga dirimu. Kamu harus menghadapi konsekuensi dari tindakanmu. Aku tidak mau. Shenyi, kamu harus menyelamatkanku. Shenyi. Bawa dia pergi. Hei, kakak ipar. Itu semua salahku. Aku mohon maafkan aku. Kakak ipar, jika kamu ingin aku tetap menjadi kakak iparmu, itu boleh saja. Aku tahu kamu masih mencintai kakakku, iya kan? Tapi soal kamu menjebakku karena mencuri 20 juta milikmu, bukankah kita harus menyelesaikan itu? Kalau kamu mau pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri, aku masih bisa jadi kakak iparmu. Aku akan jadi wanita malang keluarga Shen. Gimana? Kak, kamu pasti bercanda. Apa aku kelihatan lagi bercanda? Tapi aku tahu kamu nggak bakal berani. Aku ini juga tidak suka memaksa orang. Aku nggak akan pernah balik ke keluarga Shen. Kak, aku mohon bantulah aku. Aku masih terlalu muda buat masuk penjara. Shenyi, kamu jadi seperti ini karena ayah dan aku memanjakanmu sejak kecil. Kami biarin kamu jadi sombong dan tidak tahu terima kasih. Jadi, aku sudah memutuskan buat kirim kamu ke penjara untuk merenungkan dirimu. Kak, aku ini adik-adik kandungmu. Mana boleh kamu kirim aku ke penjara? Ini untuk kebaikanmu sendiri. Setelah keluar, jadilah orang yang lebih baik. Aku akan selalu menyayangimu. Wah, hubungan saudara yang sangat mengesankan. Satpam, bawa dia pergi. Bawa pergi. Kak, aku mohon ampunilah aku, Kak. Xingwan, aku sudah mengirim Shenyi ke penjara. Bukannya kamu harus menepati janjimu dan menikah lagi denganku? Maaf. Aku bohong padamu. Xingwan, kamu bohong padaku. Bagaimana bisa kamu membohongiku? Shenyi, kamu sudah begitu sering membohongiku. Aku cuma bohong sekali padamu. Itu tidak keterlaluan kan? Apa kamu pikir kamu sangat pintar?
Setiap kali kamu berbohong, aku mempercayaimu seperti orang bodoh. Tapi apa kamu benar-benar pikir aku percaya padamu? Aku cuma tidak mau membongkarmu. Aku tahu, di lubuk hatimu, kamu memandang rendah aku. Di matamu, aku cuma wanita yang hanya peduli uang dan status. Jadi selama 3 tahun ini, aku harus tinggal di rumah setiap hari, menuruti semua perintahmu. Bahkan saat kamu membohongiku, bahkan saat kamu menggoda wanita lain tepat di hadapanku, aku harus pura-pura tidak tahu. Setiap kali kamu membohongiku, hatiku terasa sangat sakit. Sekarang giliranmu. Aku cuma tidak tahu apakah hatimu akan sesakit hatiku dulu. Sudah selesai. Pergi saja. Aku tidak mau melihatmu lagi. Xingwan, aku mohon padamu, tolong jangan tinggalkan aku. Jangan kejam seperti ini. Aku mohon. Apakah perkataanku masih kurang jelas? Aku tidak ingin melihatmu berdiri. Aku tidak mau. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan berdiri. Kita punya begitu banyak kenangan indah. Apa kamu sudah melupakan semuanya? Kenangan-kenangan yang membuatku terjaga malam demi malam dalam kesakitan? Shen Yi, sadarlah. Sebuah hubungan tidak dibangun atas tuntutan satu orang saja. Butuh usaha dari 2 orang. Apa kamu mengerti? Tapi aku mencintaimu, Lin Xingwan, aku mencintaimu, akulah orang yang paling mencintaimu di seluruh dunia ini. Cukup! Di dunia ini tidak ada jalan untuk kembali. Sudah kukatakan dengan sangat jelas. Tidak ada masa depan untuk kita. Sudah selesai. Pergi. Xingwan, aku bertanya untuk terakhir kalinya, selama 3 tahun ini, apakah kau pernah mencintaiku? Pernah. Tapi sekarang yang kurasakan hanya jijik. Ayo pergi. Kalau tidak, kita akan melewatkan waktu terbaik untuk menandatangani kontrak. Xingwan, berkat dirimu, ayahku akhirnya setuju menyerahkan perusahaan kepadaku. Kau adalah istri terbaik yang bisa diharapkan seorang pria dan pembimbing hidupku, Xingwan. Aku mencintaimu. Kecilkan suaramu. Di sini banyak orang. Apa yang perlu ditakutkan? Aku adalah putra tertua keluarga Fu yang selalu mengatakan apa yang ada di pikirannya. Mereka sudah terbiasa sejak awal. Ayo pergi.